Bos, biasanya kalau dengar kata couplepreneur, yang kebayang itu bisnis yang dijalankan suami istri ya kan? Kalau yang ini beda bos. Ini couple yang lahir bareng, tumbuh bareng, sampai akhirnya bikin bisnis bareng. Dan usaha yang dijalankan selalu panen cuan saat Valentine tiba. Halo bos, saya Rina, saya Reni, kami pemilik toko R&D Flower di kota Cilegon. Kami menjual berbagai jenis buket, ada buket bunga palsu, buket bunga segar, buket snack, dan lain sebagainya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, usaha ini bermula saat Rina dan Reni masih berstatus mahasiswa tingkat akhir. Karena tidak ingin terus bergantung pada orang tua, mereka mencoba membuat buket untuk teman yang lulus lebih dulu. Dari satu pesanan kecil itu muncul peluang bos. Ditambah ada teman mereka yang ingin menghentikan usaha florisnya, sementara stok bunga masih tersedia. Akhirnya, mereka sepakat melanjutkan usaha tersebut dengan modal seadanya dari saudara mereka. Awalnya kita open PO, jadi kita nggak ada rugi ya sama sekali. Open PO pertama itu mulai dari tahun 2019, pas wisuda Untirta. Bulan Maret ya? Bulan Maret, habis itu kita open PO lagi bulan Agustus. Nah setelah bulan Agustus itu ternyata ada yang DM Instagram nih, ada yang mau beli, kita stok bunga di rumah. Akhirnya semenjak itu mulai semakin laris. Strateginya sederhana tapi efektif. Di awal, mereka tidak menyimpan stok. Semua berbasis pre-order untuk menekan resiko kerugian. Setelah permintaan datang lewat sosial media dan mulai rutin, mereka baru berani menyiapkan stok di rumah. Ini pola bisnis yang aman untuk pemula. Validasi dulu pasarnya, baru tambah modalnya. Ingat bos, pelan-pelan tapi pasti. Sebenarnya modalnya tuh sangat sedikit ya, di bawah 500.000 kayaknya. Jadi pas awal itu kita beli bunganya bahkan nggak di online, beli bunganya kayak di mall-mall yang deket sini kan lebih mahal harganya ya. Jadi kita cuma nyicil beli 3 bunga, terus kita jadiin 1 buket gitu. Dan dari modal yang sedikit itu pelan-pelan udah ada untungnya kita beliin. Jadi akhirnya lama-lama banyak stok dari kamar yang kecil 3x3, akhirnya kita ke teras rumah baru pindah ke ruko. Keuntungan tidak dipakai untuk gaya hidup, tapi diputar lagi untuk tambah stok. Dari kamar 3x3 di rumah, pindah ke teras, hingga akhirnya berani sewa ruko. Pas awal banget nih R&D Flower jual artificial flower, nah itu tuh masih jarang banget ada di Cilegon. Biasanya tuh orang-orang jualnya itu bunga fresh yang kalau di wisuda. Akhirnya karena kita lumayan nih menarik, terus cuma sedikit doang yang punya, kita terus konsisten sih. Mau apapun yang terjadi, mau kita lagi sepi, lagi ramai, kita tetap konsisten produksi. Di sini, mereka melihat celah pasar yang ada di kota Cilegon, Banten. Saat kebanyakan floris menjual bunga segar, saudara kembar ini justru fokus ke bunga tiruan alias artificial flower. Produk ini jelas lebih tahan lama, lebih praktis, dan saat itu masih jarang di Cilegon. Yang pertama kan kita produk unggulannya artificial flower ya, bunga palsu. Terus kita ada bunga kering juga. Terus sekarang kita lagi coba terus stok fresh flower karena di Cilegon ini agak susah juga kan fresh flower dengan harga yang terjangkau gitu. Nah jadi kita fokus di 3 hal itu dan kita juga udah mulai ke ranah papan bunga. Seiring berjalan waktu, produk pun berkembang. Tidak hanya artificial flower, tapi juga bunga kering, fresh flower, hingga papan bunga. Artinya, mereka tidak berhenti di satu produk, tapi terus menyesuaikan dengan permintaan pasar. Di balik perkembangan produk, ada duet kakak beradik yang menjalankan usaha ini setiap hari. Tentu mereka punya ceritanya sendiri. Mungkin karena kita udah selalu bersama ya, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun sama gitu ya. Jadi kita udah sehati kali ya. Paling pembagiannya karena kita lihat situasi dan kondisi, waktu itu kan mulai rintis aku belum menikah. Dia juga belum menikah. Terus seiring berjalannya waktu aku menikah duluan, terus dia yang jalanin.
Terus dia juga sekarang udah menikah. Terus aku sempat hamil. Jadi kita bagi-bagi job desk. Siapa yang nggak bisa ya dia lebih banyak porsi kerjanya gitu. Bos, setiap usaha bersama pasti ada momen saling berseberangan. Dan mereka selalu punya cara untuk tetap balik ke tujuan awal. Pasti ada lah ya kesalahpahaman, terus kayak kadang ngerasa sendiri, apalagi kalau lagi sibuk banget yang satunya lagi nggak sibuk gitu. Tapi kalau kita sih lebih keterbuka sih, kita nggak bakal biarin masalah itu diem gitu, jadi kita terbuka aja. Keterbukaan itulah yang membuat usaha ini tetap tumbuh, bahkan dari rumah kecil hingga punya toko sendiri. Dan bukan hanya produk yang terus bertambah, layanan pun mereka maksimalkan. Sebenarnya kelebihannya itu sih, kita ada buket 3D, jadi orang bisa datang kapan aja, mau jam berapapun, dan buka Senin sampai Sabtu gitu setiap hari. Dan pas di rumah itu kita layanannya juga dari subuh sampai malam ya. Jadi kita tetap terima, ada yang jam 11 malam ke rumah, jam 12 malam ke rumah, dan di awal-awal itu kita bisa COD juga. Bahkan harga buketnya cuma berapa, tapi kita rela anterin gitu kan. Bos, saat ini Rina dan Reni juga mencoba mendekat ke pasar secara langsung. Mereka ikut jualan di CFD Kota Cilegon, buka stand setiap hari Minggu pagi. Strategi ini dilakukan agar brand mereka lebih dikenal, terutama oleh masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Ya, jadi itu juga kita proyek coba-coba ya, salah satu strategi marketing kita, karena kan kita biasanya di Instagram, tapi gimana cara kita bisa menyentuh masyarakat Cilegon dan tahu nih ada R&D Flower, nggak semua juga punya Instagram kan sebenarnya gitu. Jadi kita coba beli bunga di Jakarta, terus kita coba buka stand. Bersyukurnya lumayan sih, maksudnya banyak orang-orang juga ternyata yang mencari bunga walaupun itu bukan event apa-apa gitu. Kayak cuman sekedar lewat, ternyata ada bunga gitu, pasangannya dikasih, dan itu bikin kita juga happy ya. CFD bukan hanya tempat olahraga, tapi juga jadi panggung penjualan. Dan saat momen besar datang, pesanan bisa meledak. Sangat mempengaruhi ya pasti, apalagi musim Valentine, karena Cilegon ini walaupun kayak kelihatannya kecil ya, tapi kita tuh nggak nyangka kadang kalau orderan Valentine tuh sampai banyak yang kita tolak kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya strategi kita tahun ini ya, kita sediain banyak stok sampai biar nanti setiap ada yang datang tuh punya pilihan banyak gitu. Valentine jadi puncak penjualan R&D Flower. Permintaan meningkat drastis, hingga pernah menolak order karena stok terbatas. Tahun ini mereka siapkan stok lebih banyak agar tidak kehilangan momen. Biasanya sih kan kalau yang request itu kan kayak buket snack gitu ya. Snack isinya. Ada juga yang isinya itu dia bawa sendiri, kita cuma ngebuketin doang. Harganya sih kita tergantung dengan bentuk buket yang dia mau ya. Karena proses pengerjaannya nih, kalau proses pengerjaannya lebih dari 15 menit, 30 menit pasti harganya lebih mahal gitu. Terus kita juga lihat dari jenis bunganya, misal dia nggak pakai bunga yang ada di R&D Flower kan. Nah jadi kita cari bunga dan itu harganya bisa lebih mahal karena dia nggak pakai bunga yang ada di kita. Produk paling laris saat Valentine adalah buket snack dan buket custom. Pelanggan bisa membawa isi sendiri atau pilih sesuai budget. Harga menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis bunga. Tentunya bisa merangkul semua kalangan. Buket mulai dari Rp12.000 hingga Rp1.000.000. Jika dalam satu hari Valentine terjual 100 buket dengan rata-rata harga Rp100.000, maka potensi omset sehari bisa menyentuh Rp10 juta loh bos. Mungkin sih kalau sebulan lebih dari 100 ya kalau Valentine ya. Kadang kita juga terima orderan dari instansi gitu loh. Kayak Polres itu udah langganan ke kita, setiap Natal mereka order 100 piece bunga single gitu. Setiap hari ibu biasanya Valentine, hari Polri sama Natal, itu biasanya mereka order. Pada akhirnya saudara kembar ini membuktikan bahwa usaha kecil bisa tumbuh menjadi bisnis yang dipercaya banyak orang. Dari kota kecil, untuk berbagi momen spesial, Rina dan Reni bukan menjual buket, tapi juga merangkai harapan. Karena di setiap rangkaian bunga, ada cerita tentang perjuangan dan ada cuan yang tumbuh perlahan. Nah bos, kami punya tips nih buat teman-teman yang mau mulai usaha. Yang pertama, konsisten. Yang kedua, terus berinovasi. Yang ketiga, jangan menyerah. Dan yang paling penting, cuan bos!
Bos-bos, di tengah ramainya bisnis kuliner yang silih berganti hadir, ada satu menu yang nyaris nggak pernah kehilangan penggemarnya. Yap, nasi goreng. Sederhana, merakyat, tapi justru disinilah tantangannya, bos. Ketika semua orang bisa menjual nasi goreng, siapa coba yang kepikiran bisa menjadikannya brand? Kali ini, Mincuan mau ngenalin couplepreneur yang bikin nasi goreng jadi naik kelas, bos. Halo bos, saya Teni. Saya dengan Dedi. Kita couplepreneur dari nasi goreng NKRI, jagonya Nasgor Lemak Jando. Kita lagi ada di outlet kita yang di Kalisari ya. Kita juga punya beberapa outlet di Jabodetabek. Dan kita ngebuka peluang kemitraan untuk kalian yang pengen jadi couplepreneur juga kayak kita. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Cuan Bos. Bos. Bos, perjalanan bisnis ini nggak dimulai dari dapur, melainkan dari keputusan besar untuk meninggalkan zona nyaman. Dalam dunia bisnis, keputusan adalah titik balik, dan dari titik balik itulah sebuah brand dibangun. Nama yang mereka pilih nggak sekedar branding aja, bos, tapi strategi positioning. Ketika pasar penuh dengan nama umum, identitas yang kuat menjadi pembeda pertama. Basic saya tentara ya. Jadi 6 tahun yang lalu saya mengajukan pensiun dini untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi berawal dari ya mungkin belum bisa lepas lah dari tentara ya. Ada bawa-bawa nama NKRI-nya gitu. Jadi saya maunya nasi goreng pada saat itu apa nih yang bisa nyambung-nyambung nih namanya gitu. Ya timbullah itu NKRI, nasi goreng kebanggaan rakyat Indonesia. Bos, nasi goreng punya demand yang stabil, bahan baku mudah dikontrol, dan secara operasional bisa distandarkan untuk skala outlet. Bukan bermain di harga paling murah, tapi bermain di karakter rasa dan segmentasi pasar. Jadi sebenarnya kan kita kalau ngelihat pengen buka usaha apa, yang dilihat adalah kebutuhan marketnya dulu ya. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Kita pilih kenapa nasi goreng karena ini juga behavior orang Indonesia. Kita lihat pemain nasi goreng itu barunya nggak ada yang hype banget gitu. Kalau ada dia nempelnya pasti di resto. Nah kita tuh pengen bikin satu brand yang nasi goreng sendiri gitu. Akhirnya kita mutusin nasi goreng Lemak Jando untuk perkenalan kita sebagai jagoannya di nasi goreng KRI. Di bisnis kuliner, punya satu menu andalan itu penting banget, bos. Selain menentukan apakah orang akan datang, juga menentukan apakah dia mau kembali lagi atau sebaliknya. Kalau satu menu sudah kuat, menu lain akan lebih mudah terangkat. Kita punya ada varian yang paling best seller itu yang kecap, ya kecap kampung. Karena orang Indonesia sukanya yang kayak gitu, yang medok bumbunya gitu ya. Itu bisa coba varian jando kampung atau yang pedes-pedes. Ada sambal matah jando, ada cabai hijau jando, itu 3 best seller kita. Bos, best seller nggak cuma yang paling banyak terjual aja, tapi juga tanda bahwa pasar sudah cocok. Kalau sudah tahu yang paling disukai, mereka akan jadi lebih mudah atur belanja bahan, produksi, dan tentu saja promosi. Bisnis yang sehat itu tahu mana produk yang jadi penopangnya. Kalau nasi goreng itu kan lebih menimbulkan rasa smoky ya. Smoky itu. Jadi setelah saya juga nyemplung gitu ya di bidang ini gitu. Ternyata memang setelah kita riset, kita dari juga training, oh ini ada nih waktunya api kecil, waktunya api besar. Biar rasanya itu memang smoky gitu, enak gitu nasi goreng. Kalau mau punya lebih dari satu outlet, rasa harus sama, bos. Itulah yang bikin brand dipercaya. Dan setelah produk kuat, mereka nggak asal pasang harga. Iya, kalau menurut aku ngejalanin bisnis itu kan cuman satu aja pegangannya ya, fit market sebenarnya. Produk kita diterima nggak sama market gitu. Mau semahal apapun, kalau marketnya nggak tepat nggak ada yang beli. Mau semurah apapun, kalau nggak tepat marketnya juga nggak ada yang beli. Jadi bukan masalah murah atau mahal kalau menurut aku. Nah, setelah kita validasi, setelah kita berjalan, memang kita positioningkan itu nasi goreng kita nggak mau yang murah-murah. Karena begitu kita main murah, Mbak, kita udah perang harga. Artinya jelas ya, bos, nggak cuma soal murah atau mahal, tapi cocok atau tidak dengan targetnya. Kalau sudah tahu siapa yang dituju, baru deh harga bisa disesuaikan.
Kalau di offline itu di 25.000 sampai dengan 37.000 menu nasi goreng lemak jando. Ya, kalau yang 25.000-an tuh tanpa jando ya, yang biasa ya. Kalau di online itu range-nya paling mahal di 50.000-an lah. Dengan harga Rp25.000 sampai Rp37.000 di offline atau hingga Rp50.000 di online, mereka jelas bidik pasar menengah, bos. Asal rasa dan porsinya sepadan, rasanya worth it to buy deh, bos. Tapi jangan lupa, bisnis outlet itu sangat bergantung pada lokasi loh. Kita kan memang model bisnisnya adalah outlet ya, jadi traffic offline itu penting buat kita gitu. Jadi penempatan lokasi jadi acuan nomor 1 gitu ya. Nah makanya kita juga ngebuka mitra memang supaya tahu kita tuh butuhnya lokasi yang kayak gimana sih. Lokasi strategis yang orang tuh pulang setelah bekerja. Bisa mungkin apartemen, bisa jadi juga rumah. Dan kelasnya juga yang middle up. Tenny dan Dedi nggak asal cari tempat ramai ya, bos. Targetnya jelas, area hunian, apartemen, serta lingkungan yang orangnya pulang kerja dan butuh makan malam. Hasilnya bisa terlihat di angka penjualan, bos. Tergantung sih, tapi rata-ratanya aja lebih dari 100 porsian sih dalam satu outlet. Tertingginya satu outlet itu bisa di rata-rata kalau lagi rame-ramenya banget ya Mbak, itu di 250 porsi. Naik turun lah itu, malam lah ya biasanya makan nasi goreng kan. Biasanya habis maghrib naik ke atas, sampai peaknya biasanya jam 10 malam tuh. Bayangin bos, satu outlet bisa tembus hingga 250 porsi saat ramai. Tinggal kalikan aja dengan harga rata-ratanya. Angkanya bisa jutaan dalam satu malam. Artinya, produk sudah ketemu pasar dan lokasinya sudah tepat. Namun, jangan lupain yang ini bos. Membangun brand butuh konsistensi agar bisa selalu diingat. Lewat konsistensi sih kalau brand. Sebenarnya tahu dulu, kenal dulu. Kan kita kan ngebangun brand itu kan ada tujuannya ya. Jangan konten main asal konten aja. Jadi nggak tepat gitu. Kalau kita memang ngebangun konten ini supaya orang kenal nasi goreng NKRI. Supaya kita juga bisa lebih kenal sama calon-calon mitra kita. Konten jadi cara mereka kenalan dengan pasar dan juga calon mitra. Orang tidak akan mau bermitra kalau sistemnya belum jelas. Makanya sebelum banyak cabang, Tenny dan Dedi merapikannya dulu. Sebenarnya ini balik lagi karena animonya disambutnya baik. Kita juga nggak terburu-buru sebenarnya. Jadi kita mencari memang mitra yang bisa satu value juga sama kita. Makanya sebenarnya dari mulai kita buka di 3 bulan pertama tuh sebenarnya banyak banget yang minta. Tapi kita enggak, kita buka dulu, kita rapihin dulu nih Mbak gitu ya. Sistemnya, terusnya soal operasionalnya, karena bisnis tuh yang riuh itu pasti operasional. Cabang boleh bertambah, tapi kualitas nggak boleh turun. Di bisnis kuliner, sekali orang kecewa, sulit kembali percaya. Dan di balik itu semua bos, ada dinamika suami istri yang juga harus diatur. Pada saat bisnis berdua, suami punya ego sebagai suami, istri sebagai istri. Yang seharusnya kalau dalam bisnis menurut istri nggak usah dibawa-bawa tuh. Ya suami boleh jadi suami di rumah, tapi pada saat kita ngomongin bisnis, ya kita bukan lagi soal suami istri. Tapi semenjak kita udah paham arahnya mau apa dan lain-lain, akhirnya kita sepakat sih bahwa peran suami istri itu adalah ketika kita di rumah, ketika kita nggak ngobrolin bisnis. Tapi ketika kita ngobrolin bisnis, kita tuh partner. Menjadi couplepreneur berarti memisahkan peran antara rumah dan bisnis. Agar keputusan tidak dipengaruhi ego dan target tetap jelas, pembagian tugas pun jadi kuncinya bos. Sebenarnya pembagian job desk ini udah kita lakuin dari awal. Saya mungkin yang ngomonginnya soal strategis, marketing gitu ya. Operasional hariannya dipegangnya Sama saya. sama suami. Semua jelas perannya bos. Bisnis yang kuat nggak cuma soal produk enak, tapi soal sistem yang jalan. Saat produk sudah kuat, sistemnya rapi dan tujuan searah, yang terbangun nggak cuma outlet nasi goreng aja bos, tapi sebuah mesin cuan yang terus berputar.
mungkin ada sedikit tips dari kita ya. Ada 3 tips nih dari kita. Yang pertama, kalau mau jadi couple planner, mungkin yang pertama paling penting adalah tentuin tujuannya dulu ya. Karena kalau udah ngerti tujuannya mau kemana, mau jadi apa, tahu arahnya, itu kayak akan jauh lebih mudah. Nah, nomor 2 adalah jangan berhenti belajar. Betul. Yang ketiga adalah bagi tugas, bahwa kalau kita bagi tugasnya clear, nanti nggak ada yang gontok-gontokan, nggak ada yang ngerasa capek sendiri gitu ya. Suami kerjanya apa, istri juga kerjanya apa, sehingga ketika kita ketemu di tengah-tengah, akhirnya yang kita dapetin cuan ya. Cuan bos! Bos, di momen Valentine ini nggak cuma coklat dan bunga aja yang jadi simbol kasih sayang, tapi juga kolaborasi, kepercayaan, dan kerjasama dalam membangun bisnis. Ini dia salah satu couplepreneur yang menyatukan rasa manis hubungan dengan strategi bisnis yang matang. Hasilnya, usaha dessert yang bisa bikin warga BKT nyariin tiap minggu, bos. Halo bos, Aku Ai, aku Dio, kami dari iCake. iCake adalah stand yang menjual dessert berbagai macam yang viral-viral di sosial media yang ada di BKT. Kami juga menjual berbagai kue viral yang sedang hype di media sosial, yaitu ada tiramisu, ada kue silo, ada milk crepes, ada burnt cheesecake, dan juga banana pudding. Masih banyak sih yang Masih lainnya. banyak yang lain lagi. So, kalau penasaran, tetap di Cuan bos! Bos, Ai dan Dio memposisikan produknya sebagai brand dessert viral yang dekat dengan pasar. Mengambil tren yang sudah ramai di media sosial, lalu membawanya lebih dekat ke konsumen lewat stand offline. BKT dipilih bukan tanpa alasan. Area dengan lalu lintas tinggi, terutama saat CFD, jadi etalase langsung untuk menarik perhatian. Pertama sih pasti ngeliat dari sosial media, banyak yang jualan tapi di luar negeri dan di luar kota gitu Kak. Dan kebetulan di akhir tahun sekitar 2022 itu aku kena layoff, jadinya bersiap untuk mendapatkan keran lainnya pendapatan. That's why kita coba jualan, pertama tawarin dulu ke teman-teman kantor, terus mereka pada suka, akhirnya ya udah kita coba deh lebih gede lagi di CFD-an di sini, kebetulan dekat rumah. Layoff bukan akhir cerita bos, tapi titik balik yang membuka sumber pendapatan baru. Dari skala kecil, menguji produk ke lingkar terdekat, sampai berani turun ke ruang publik dengan traffic tinggi, model ini meminimalkan resiko bos. Karena produk sudah melalui validasi pasar sebelum diproduksi lebih besar. Pertama kita cari resepnya di sosial media, terus kami kembangkan. Nggak serta-merta kami tiru ya, kami kembangkan juga karena kami ingin cake kami itu nggak terlalu manis. Jadi cocok untuk semua kalangan, dari yang kecil, yang remaja, sampai yang tua juga bisa menikmati kue iCake. Dan alhamdulillahnya banyak yang suka juga. Sampai akhirnya kita sampai buka tenda, kita punya karyawan, dan kita punya pelanggan sendiri. Dalam bisnis kuliner, viral aja nggak cukup bos. Couplepreneur satu ini melakukan adaptasi rasa dan selera pasar lokal agar produk bisa dikonsumsi lebih luas dan berulang. Penyesuaian inilah yang menjadi kuncinya. Saat produk sudah punya identitas dan pasarnya jelas, bisnis nggak hanya bertahan, tapi juga siap untuk tumbuh. Kebetulan aku masih nyambi juga sebagai pegawai swasta, jadi untuk saat ini memang menjalani 2 kegiatan. Dan alhamdulillahnya kami memiliki tim juga yang bisa membantu bikin kuenya. So kami kebantu juga sama teman-teman di sini, tapi tetap finishing itu ada di kami. Dan cara membagi waktunya, kita per hari itu sudah terschedule gitu Kak. Dan yang full time untuk mensupervisi teman-teman di sini dan juga produksi itu ada Dio. Bos, dalam bisnis yang dibangun bersama pasangan, pembagian peran jadi kunci utama. iCake
nggak hanya berjalan dengan modal cinta, tapi juga sistem kerja yang jelas. 1. Fokus pada pengawasan produksi dan operasional harian. 1 lagi, tetap menjaga arah bisnis dan kualitas akhir produk. Dengan tim produksi di belakang layar, bisnis ini bisa tetap konsisten meski pemilik belum sepenuhnya lepas dari pekerjaan utama. Kesulitan sih pasti ya Kak, membagi waktunya. Jadi kita tuh kalau misalnya full kerja, di atas jam 5 baru kita mulai produksian kue. Apalagi kalau misalnya lagi banyak pesanan, karena di hari biasa kita juga terima pesanan online di WhatsApp gitu Kak. Jadinya kalau misalnya lagi banyak pesanan tentu itu menguras waktu banget. Tapi karena ini merupakan hobi kita juga sebenarnya, dan kita jalaninnya juga happy, so kita juga seneng banget jalaninnya gitu sih Kak. Bisnis sampingan kadang terlihat sepele bos, padahal di baliknya ada pengorbanan, waktu dan tenaga. Saat bisnis dijalani dengan rasa suka, lelah berubah jadi komitmen. Dan komitmen inilah yang membuat bisnis bisa bertahan bos. Ketidakcocokan nggak selaras gitu idenya. Mungkin ada sesekali 2 kali, mungkin soal resep ya keseringan. Atau soal penyajiannya bagaimana itu kami suka berdebat juga, suka berdiskusi juga sama istri. Nah tipsnya ya... Yang penting komunikasi sih Kak. Menjalankan bisnis bersama pasangan bukan tanpa gesekan ya bos. Ai dan Dio mengubah perbedaan dan perdebatan menjadi diskusi. Keputusan gak diambil berdasarkan ego, tapi dari apa yang paling sesuai dengan pasar. Komunikasi nggak cuma menjaga hubungan, tapi menjaga keberlangsungan bisnis. Ini area yang paling banyak dikunjungi untuk orang kulineran di dekat rumah sini. Jadi kita kebetulan mencari tempat dan alhamdulillahnya dapet. Akhirnya kita bisa buka di BKT. Jujur kami ini bukan morning person, jadi kita pun berusaha banget ya, ada effortnya gitu. Kami jalani aja semuanya dengan happy. Kalau misalnya kenapa pagi-pagi, karena CFD pagi. Bos, lokasi dan waktu jadi strategi utama. BKT jadi titik temu antara produk viral dan konsumen. CFD pagi hari memberi arus pengunjung tinggi tanpa perlu biaya sewa dan tempat yang mahal. Setelah jam ramai berakhir, model bisnis dilanjutkan lewat home kitchen dan pesanan online. Inilah yang membuat operasional tetap berjalan efisien. Di tengah banjir produk viral, iCake membangun identitas lewat satu resep utama. Strategi ini membuat setiap varian terasa berbeda, namun tetap memiliki karakter yang konsisten. Yang bestseller saat ini adalah lagi di Casio. Karena memang lagi hype banget ya, dan benar-benar lagi tinggi banget di luar negeri juga. Dan kami bawa ke sini di BKT, mungkin bisa dibilang pertama kalinya ya kita bawa Casio ke BKT. Jadi teman-teman yang baru tahu, yang baru lihat-lihat juga penasaran sama rasanya, dan bentuknya kan lucu ya, kayak lembut banget. Mereka cobain itu sih. Bisnis dessert cake ini juga cepat membaca momentum pasar bos. Saat satu produk sedang naik daun, mereka jadi yang pertama membawanya ke area ini. Dalam bisnis F&B skala kecil menengah, permainan utama ada di struktur biaya. iCake menekan harga jualnya bukan dengan mengurangi kualitasnya bos, tapi dengan memotong rantai distribusi. Tapi kenapa kami bisa menekan harga sedemikian rupa? Karena kami strateginya adalah beli langsung ke distributor untuk bahan-bahan kuenya dan langsung beli dalam jumlah besar Kak. Jadi biasanya distributor itu memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kita beli langsung di toko bahan kue. Jadi kue yang kami gunakan memang langsung dari distributor, kami hitung termasuk dari biaya operasional, dan alhamdulillahnya masih cukup dan masih masuk juga ke market yang ada di sini. Bos-bos, pembelian bahan langsung ke distributor membuat harga pokok produk jadi lebih efisien. Produk tetap terjangkau, namun margin usaha masih terjaga. Peak banget waktu itu sempat berapa? 800-an piece. 800 piece. Jadi kita mulai banget jualan itu mulai dari di bawah cuma 50 piece doang. Seiring berjalan waktu kita bisa jual sampai maksimalnya di 800 piece waktu itu. Cuma sekarang kan lagi musim hujan, jadi kita menyesuaikan juga nih, jadi agak sedikit kita kurangi.
Dengan harga mulai dari 8 hingga Rp25.000, kalau dihitung-hitung, couplepreneur yang satu ini bisa raup cuan hingga puluhan juta dalam satu kali CFD loh bos. Wadidaw! Angka penjualan jadi bukti kalau strategi mereka berjalan bos. Saat kondisi berubah seperti musim hujan, iCake tidak memaksa produksi. Namun menyesuaikan kapasitas agar tetap efisien dan minim sisa. Inilah pentingnya fleksibilitas dalam bisnis kuliner. Tumbuh saat pasar ramai, lalu menahan laju saat permintaan turun. Nah bos, jam segini kue kita udah pada habis loh. Jadi yang mau samaan kayak iCake, ikuti tipsnya ya. Yang pertama, mulai aja dulu. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah dan terus berinovasi. Yang ketiga harus mau capek dan yang paling penting Cuan bos!